Sebagai pencipta, tentulah Allah yang menjadi pemilik sah dari semua ciptaannya. Semua yang telah Allah ciptakan sungguh amat baik, termasuk di dalamnya adalah pernikahan. Pemberkatan nikah pertama yang Allah lakukan ada dalam periode penciptaan hari yang ke-6. Pemberkatan nikah hanya Allah berikan kepada sepasang mempelai yang berbeda jenis kelaminnya, laki-laki dengan perempuan. Seorang laki-laki akan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ingat ya, satu laki-laki menikah dengan satu perempuan. Inilah rancangan pernikahan dari Allah. Pernikahan yang monogami, bukan poligami. Monogami mengajarkan tentang kesetiaan dan tanggung jawab yang menjadi kehormatan dalam sebuah pernikahan. Sekalipun istri adalah kaum yang lemah, hormatilah dia, karena istri adalah teman pewaris dari kasih karunia Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakan setara di hadapan Allah. Laki-laki dan perempuan adalah mitra hidup. Keduanya dapat saling mengasihi, saling menghibur, saling mendukung, dan bersama mengelola bumi yang telah Allah percayakan. Jika diciptakan setara, apakah berarti perempuan juga boleh sukses? Apakah perempuan boleh menjadi pemimpin? Kesetaraan laki-laki dan perempuan sudah tertulis di halaman pertama Alkitab. Laki-laki dan perempuan, keduanya sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Keduanya sama-sama mulianya dan sama-sama terhormatnya di mata Allah. Alkitab menceritakan beberapa tokoh perempuan yang berpengaruh, seperti Deborah, seorang hakim perempuan. Dia adalah pemimpin dari bangsa Israel. Atau Lydia, seorang perempuan penjual kain ungu yang banyak membantu pelayanan dari para rasul. Di dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat, perempuan boleh untuk sukses. Perempuan boleh menjadi pemimpin. Tapi perempuan perlu tahu dan sadar, ada tatanan atau hierarki seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 11 ayat 3. Kepala dari Kristus adalah Allah. Kepala dari setiap laki-laki adalah Kristus. Dan kepala dari setiap istri adalah suaminya. Jadi sesukses apapun seorang istri, ia tetap harus sadar ada tatanan atau hierarki yang sudah Allah tetapkan. Kepala dari istri adalah suami. Sesuai tatanan atau hierarkinya, seorang istri yang baik ada di bawah pimpinan suaminya. Lalu bagaimana dengan perempuan yang belum menikah? Dan bagaimana dengan seorang janda? Perempuan yang belum menikah ada di bawah pimpinan ayahnya. Sedangkan untuk seorang janda, ia dapat memimpin dirinya sendiri. Lengkapnya dapat dibaca di Kitab Bilangan pasal 30. Lalu, kenapa sih harus suami yang menjadi kepala bagi istri? Suami menjadi kepala bagi istri karena perempuan berasal dari laki-laki, dan perempuan diciptakan untuk menolong laki-laki. Dalam Kejadian 2 ayat 18 tertulis, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Sebagai penolong, penolong di sini bukan berarti sebagai jongos. Istri bukan jongosnya suami, melainkan istri sebagai mitra kerja, sekaligus sebagai teman hidup bagi suaminya. Yang sepadan. Saya sempat kaget dengan kata sepadan. Dalam bahasa Ibrani, sepadan berasal dari kata Ibrani nehget, yang artinya adalah berhadapan, atau berseberangan, atau beroposisi. Jadi selain sebagai mitra kerja dan sebagai teman hidup, istri juga berfungsi sebagai oposisi bagi sang suami. Dengan kata lain, istri menjadi penyeimbang bagi suaminya. Jika ide dan apa yang dilakukan suami benar, istri harus menjadi penolong bagi suaminya. Tapi jika ide dan apa yang dilakukan suaminya tidak benar, istri harus menjadi penyeimbang.
Istri perlu mengkoreksi dan memberikan masukan kepada sang suami, tentunya dengan tetap bersikap hormat pada suaminya. Di mata Allah, suami istri bukan lagi dua, melainkan satu, ehad. Dan apa yang sudah dipersatukan Allah dalam pernikahan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Melalui Kolose 3 ayat 18-21, Allah mengajarkan kepada kita tentang hubungan dalam keluarga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Itulah pola hubungan dalam keluarga yang Allah ajarkan.